mau coba nggak gitu pertamanya. Apa sih gitu kan? Ini cobain aja, datanglah ke tempat latihan itu. Terus diajarin nembak-nembak. Oh gini doang. Awalnya beneran itu terucap, oh gini doang. Gini doang. Pas dicobain ternyata tangannya kejebret lah, berdarah lah, sakit Oh, iya? lah. Iya. Salam olahraga, Jabar juara. Sobat podcast, sekarang di depan saya sudah ada Arjuna dan Sri Kandi. Wish, mantap. Kalau kita dengar Sri Kandi sama Arjuna itu identik dengan panahan atau pemanah. Di antara ini adalah Bapak Gandhi dan Ibu Rati. Saya panggilnya Ibu, Bapak, atau maunya Abang sama Kakak atau apa? Nenek moyang? Apa artinya? Seenaknya aja. Biar lebih enak karena ini saya lihat Sunda, orang Sunda bukan ya? Orang Padang. Orang Padang. Waduh, ayah di Sunda. Kalau ibunya sendiri? Asli Sunda. Asli Sunda. Berarti saya panggilnya Abang, Kakak apa Teteh? Teteh aja. Teteh, aduh si Teteh gitu. Aduh, alhamdulillah. Sudah lama dari Papua? Sudah ada sebulan kurang lebih. Kurang lebih sebulan. Kurang lebih sebulan. Bawa apa tuh dari Papua tuh? Bawa oleh-oleh. Oleh-oleh, aku tidak minta oleh-oleh. Iya. Oleh-olehnya apa? Alhamdulillah ada medali. Wow. Ini medali emas. Betul. Ada emas, Medali Perak. perak, Perak juga. sama perunggu. Sama perunggu. perunggu. Ini didapat sama kalian berdua kah? Betul. Aduh, Teteh dapat yang mana nih? Satu emas, satu perak, satu perunggu. 3. Iya. Masih kalah. Harus mengalah. Harus mengalah demi mengalah. istri. Oh iya, kalian pasangan suami istri ya. Iya. Pasangan suami istri yang hebat. Ini menikah berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus sama-sama mempunyai hobi memanah. Betul. Memanah, betul. Betul. Ini salah satu hobi apa mungkin kaitannya keterpaksaan karena kalian di antara kalian salah satunya suka memanah jadi yang satunya ngikut atau gimana nih? Enggak ya, enggak ada Enggak, paksaan. enggak begitu juga. Jadi memang udah ada dari awalnya panahan dulu gitu, baru ketemu bukan ketemu dulu baru panahan. oh, kalau ketemu berarti panahnya panah asmara gitu ya. Tapi memang sebelum kalian bertemu juga sudah mempunyai profesi sebagai panahan. Ya, betul. Ya. Jadi dipersatukan, dipertemukannya saat pertandingan. Betul. Pertandingan di mana tuh kalau boleh tahu? Itu pertandingan, Sama nggak jawab. bukan pertandingan, Apa tuh? Babak kualifikasi. Kualifikasi Di Secapa. Porda Jawa Barat 2013. Tempatnya di Secapa Ade. Betul? Betul. Kompak banget. Karena itu sejarah kalian bertemu juga ya. Ya, betul. Nah, di sini juga kita sudah melihat ada propertinya. Ini panahan ini ya ampun, berapa kilo ini beratnya? Itu sekitar 30 Enggak, kalau bobot aja kurang lebih 4 kiloan lah. 4 kilo. Seluruh. total. Kalau berat Tetapi, tarikannya di ya. 40 berapa? 42. Kalau untuk berat tarikan, kalau kita hitung kilo, sekitar 25 kiloan lah. 25 kilo. Wow. Kalau di kilo ya, konversi kilo. Buset. Jadi selama pertandingan itu berjam-jam itu Ya. Betul. waduh, Kita mempertahankan berat segitu. udah mah kita ya membawa beban hidup, harus juga bawa beban ini. Betul. Terus selain ini properti yang dipakai ketika kalian bertanding tuh apa aja? Untuk propertinya selain ini kan mungkin ada baju khusus. Ya, ada jersey Jersey. kontingen maksudnya kaos untuk tanding. Terus kadang ada yang pakai kacamata juga bisa, kacamata hitam gitu. Karena kan panas ya. Tapi sebenarnya. bukan gaya. Bukan. Karena memang harus pakai gitu. Ada yang Bisa bisa, juga dibikin ada yang gaya, bisa ya? pakai kacamata, ada yang tidak. Betul. Oh, gitu. Jadi gimana nyamannya? tidak ada keharusan untuk pakai kacamata, tidak. Senyamannya saja. Selagi itu tidak mengganggu peserta lain. Topi. Topi. Nih, kalian selaku suami istri yang berhasil meraih medali kemarin, perasaannya gimana nih mewakili Jabar pada PON 20 ya, khususnya di betul. Papua. Itu punya perasaan apa nih? Boleh dari Teteh dulu nih, perasaannya seperti apa? Coba. Perasaannya deg-degan. Deg-degan. Benar-benar nervous karena ini PON kedua. PON kedua? Betul, PON kedua saya. Nervousnya sama. Cuman targetnya yang berbeda.
Targetnya apa? Iya, betul. Kalau targetnya yang 2016 itu medali aja cukup gitu Medali aja targetnya. cukup. Iya. Terus Kalau sekarang emang mau emas kenyataannya gitu. dapat Perak kemarin Dapat perak. 2016 itu, betul. Nah, Kalau sekarang mah saya mau emas gitu targetnya, saya mau emas. targetnya mau emas gitu ya, dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Ini perjuangannya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini berapa kali untuk mendapatkan ini ada berapa sesi? Kalau ini dia, kalau yang medali itu kita dapatnya hanya di sesi aduan, baik itu Aduan. perorangan, bergu sama mix team. Terus ini yang 3 yang didapat Teteh ini perorangan apa bergu juga? Emasnya perorangan, Emasnya perorangan, peraknya bergu, perunggunya mix team. mix team. Dalam satu tim berapa orang? Kalau bergu itu 3 orang, kalau mix team itu 1 putra 1 putri. 1 putra 1 putri. Betul. Wadaw. Kalau abang nih gimana? Abang pilih yang mana? Perunggu apa? Perak ya. Wah, itu juga sangat luar biasa karena memang tidak mudah untuk Tidak mudah. mendapatkannya. Perasaannya gimana nih abang? Ya untuk perasaan udah jelas senang ya. Senang ya. Senang sekali. Dan kita tidak menduga juga mendapatkan perak gitu. Karena mungkin sempat ada draw nilai ya. Ya, betul. Itu persamaan nilai waktu itu melawan dari kontingen mana nih abang? Kalau untuk final kita melawan DKI Jakarta. DKI Jakarta dengan skor Kalau kita ada 4-4. 4-4 Skor itu waktu 4-4. draw. Tapi itu setelah draw itu ada pengulangan lagi? Ada penembakan masing-masing satu anak panah. Satu anak panah. Terus itu yang membuat abang jadi juara nih, dilihat dari apanya ketika sudah draw nilai. Nah, ketika menangnya itu dilihatnya dari apa tuh? Kalau kita menangnya untuk regu, kita kan dapat di regu. Ada 3 orang. Nah, masing-masing per orang itu menembakkan satu anak panah. Nah, setelah menembakkan satu anak panah itu, nanti di depan dihitung skornya berapa. Nah, skor tertinggilah yang mendapatkan pemenang, yang menang. Skor Nah, tertinggi berarti dihitungnya ada 3 jarak anak panah. Nah, nanti kalau terjadi nilai yang sama, akan diukur. Oh, diukur. Diukur panah siapa yang terdekat ke titik tengah. Ternyata sudah. abang salah satunya. Nah, kebetulan kita kalah di situ. Oh, kalah. Kalah, itu kan final. Oh, Makanya dapat Final. makanya Kalau dapat kita perak. lebih dekat, mungkin kita lebih menang. akan dapat Akan emas. dapat emas. Tapi rezekinya hanya di perak, tapi kita syukuri Tapi itu juga. alhamdulillah itu Iya, perjuangannya betul, juga betul. Perjuangannya sangat luar biasa. Edun. Betul. Tuh, terus pada saat itu persiapan apa saja nih yang dilakukan sama Teteh sama Abang? Mungkin kan kalian kebetulan suami istri Ya. dan berangkatnya pun sama. Tentunya mempersiapkannya juga bareng lah ya, dari Betul. mulai latihan atau apa? Betul. Saling melatih diri atau gimana nih cara latihannya? Kalau latihan sih barengan, tiap hari berangkat barengan, pagi pulang malam. Oh, pagi, Pagi-pagi pulang malam. Jadi tidak perlu backstreetan ya. Ya, Aduh. nggak nyumput-nyumput ya. Dan nggak harus lapor dulu ke suami, Iya, lapor dulu ke betul. istri Karena karena memang barengan sudah terus. bareng-bareng. Betul. Alah. Terus kalau untuk Teteh sendiri mungkin ada hal tersulit ya yang dirasakan saat pertandingan nih. Karena mungkin juga semua hal itu dalam apapun mengalami hal tersulit. Betul. Kalau Teteh sendiri untuk kemarin dari panah sendiri tersulitnya apa nih dalam panahan? Kalau di panahan itu tersulitnya jaga hati soalnya. Wih, Jaga jagalah hati. Karena panahan ini kan olah rasa. Olah rasa. Jadi dari mulai mental, fisik udah pasti dipersiapkan. Dari segi mentalnya yang harus lebih yakin dan siap gitu. Terus maksudnya semua orang turun ke lapangan itu pasti mau juara. Semua, nggak mungkin nggak ada yang nggak mau. Karena nggak mau mental juara. juga menentukan ya. Betul. Masuk penilaian juga kan Betul. untuk mental. Betul. Nah, jadi di situ kita banyakin ibadah aja sih. Jadi karena kan deg-degannya ya ampun Yakin beneran ya. deg-degan. Ya, jadi cuman usaha udah, Hmm. ikhtiar kan kasarnya lagi dilakuin gitu Ya. kan kita di pertandingan itu. Jadi tinggal minta rezekinya aja sama Allah saat itu gitu. Hal tersulitnya ya itu jaga hati kayak
bisa nggak ya, mampu nggak ya seperti itu. Olah rasa ya. Betul, olah rasa. Apalagi ketika melihat kontingen yang lain lagi Betul, memanah, pasti kita kan menonton. Jiper ya. Itu jiper. Iya, Jadi pas betul. melihat mereka ke titik yang Ya, tengah, betul. waduh saya bisa nggak ya? Nah, Mungkin ada betul, perasaan seperti betul. itu. Ada, pasti ada. Udah juga ada. Itu tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa Betul. dihilangkan. Manusiawi. Hanya saja kita bagaimana cara menyikapinya saja. Tapi juga dengan kita juga selaku petanding atau lawan mereka, kita juga bagian dari supporter mereka ya. Iya, Ketika mereka betul. bermain, kita juga masih tetap Iya, tepuk tangan, betul. Harus kasih suportif. support. Betul. Karena memang kalian lawan itu hanya di saat pertandingan. Betul. Tapi kalau di luar pertandingan, kalian Berdua berteman. seperti Berteman. teman saja. Oh, teman saja. Teman nggak pakai mesra. Oh, jangan. Kalau mesra sama istri ya. Cuma hanya istri saja. lebih mesra. Iya, betul sekali. Terus untuk kegiatan di luar pertandingan, kalian mungkin sempat bareng-bareng bertukar pikiran sama kontingen-kontingen yang lain gitu. Sempat atau ada waktu? Ada kayak misalkan dari lewat chatting juga kadang sering gitu kita kayak Hmm. deg-degan enggak, ya gimana nih targetnya apa kayak gitu ya ada sih itu mah karena kita kan memang berteman terus kayak emang nggak adalah satu teman aku yang dari daerah lain gitu jadi kalau ya ampun deg-degan banget ya ampun target kita ya gitulah kayak bertukar pikiran aja gitu Bertukar gimana ya pikiran. betul. Jadi nggak ada yang lu saingan gua. Iya benar. Aku benci kamu. Bisa nggak bang? Bisa nggak? Coba praktekin. Coba harus bisa. Awalnya juga panahan nggak bisa kan jadi bisa karena latihan. Sekarang juga harus bisa. Coba. Ajarin teh. Ajarin. Itu harus butuh waktu. Butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama mendalami karakter. Ya, betul. mungkin, ya. Oke. Nih terus menurut Teteh atau Uda sendiri lawan yang paling sulit itu dicari dari apa sih? Dari segi apa? Dari mana? Yang paling menurut wah ini kayaknya lawan lebih jago dari saya nih. Terus saya mungkin berpikiran sulit untuk mengalahkannya itu dilihat dari apa? Dari segi apa biasanya? Dari pengalamannya ya. Kalau menurut kita sih bukan lawannya hebat atau tidaknya. Lawan terberat kita itu adalah diri sendiri. Karena panahan itu kita tidak body contact, hanya perorangan. Kita tidak menyentuh lawan, tidak. Kita hanya Fokus pada bagaimana diri kita sendiri. mengendalikan diri sendiri itu. Kalau kita bisa menguasai diri sendiri, kitalah yang pemenang. Betul. Jadi Kalau tidak masih lirik sana, ada, lirik sini gitu kalau ya. kita masih ada lirik kanan lirik kiri, kiri kanan atau mikirin lawan, wah lawan itu hebat, lawan itu pernah juara ini, pernah ini, maka disitulah mental kita akan turun. Iya. Tapi manusiawi kayaknya Itu manusiawi. sedikit mah ada ya. Ada. Nah itu Ada tadi. ketakutan. Gimana kita caranya untuk menyikapinya? Kalau kita masih mikirin itu terus, kita tidak akan naik-naik. Kalau kita mikir ke sana, lawan saya hebat. Ya udah saya kendalikan diri saya. Pasti kita jadi pemenang. Begitupun Tetapi itu Teteh tidak ya. mudah. Iya. Betul. Dari Tapi ya itu itu tidak dari mudah. pengalaman itu karena kan itu bisa diraih dari pengalaman ya. Kayak ngendaliin diri itu karena kan kalau baru terjun mah pasti aja gemper. Gemper, Pasti aja betul. panik aja udah itu aduh ini gimana ini harus gue pasti kayak gitu. Itu wajar. Nah, kalau udah sering ya karena pengalaman itu sendiri kita kalau kayak gini tuh kamu tuh pasti jelek. Kalau pasti udah ada gitu Jadi kan. introspeksi diri Iya. ya, koreksi diri Betul, juga ya, itu betul, paling betul. utama. Ya, paling utama itu. Nah, cerita-cerita tentang namanya panahan, apakah ini salah satu hobi, tujuan, target, pekerjaan atau apa nih menurut Teh Ratih dulu nih? Gimana? Kalau buat saya sih ini main job kali ya. Main job. Main job. Karena memang Soalnya saya kalau IRT. saya lihat dari profilnya justru dulu adalah seorang atlet poli ya, bukan panahan. Iya, pernah dulu di pernah. poli, ya. Karena ayahnya juga seorang wasit poli. Betul. Ih, saya pinter ya. Tepuk tangan dulu atau buat saya. Tahu. Pinter sekali Bapak. Ya, terus Ya, kenapa betul. bisa terjun panahan? Itu juga dari paksaan orang tua atau memang diri Ya. sendiri mau? Kalau awalnya sih dipaksa, bilang dipaksa betul dipaksa karena awalnya pertama itu dikenalin lah sama Uwa. Ada Uwa. Wah, itu berarti kakaknya. Kakak ibu. Ibu, Iya, kakak ibu. katanya
kamu mau coba nggak gitu pertamanya. Apa sih gitu kan? Ini cobain aja, datanglah ke tempat latihan itu. Terus diajarin nembak-nembak. Oh gini doang. Awalnya beneran itu terucap, oh gini doang. Gini doang. Pas dicobain ternyata tangannya kejebret lah, berdarah lah, sakit Oh, iya? lah. Iya, karena kan postur tangan bukan postur atau ya apa namanya ya bentuk tangan tuh kan kalau aku kan agak nonjol gitu di sini. Nah, sedangkan Pali kan jalannya ke situ. Jadi kejebret-jebret itu sampai ungu, sampai berdarah itu. Ih, ternyata susah gitu. Terus jenuh di panahan itu. Ah, nggak bener lah ini mah panahan mah jenuh banget gitu. Oh, sempet Udah, gitu udah. ya? Betul. Sempet berhenti berarti? Betul. Aduh. Pernah nyoba beberapa bulan doang terus nggak bisa. Aku nggak bisa nih di panahan gitu kayak karena nggak asik aja kelihatannya. Kalau di volley kan kita kesel atau kita happy itu kan diluapkan Iya, gitu kan, betul. kelihatan gitu. Teriak-teriak sama temen lah atau gimana gitu. Jadi di panahan harus dipendem. Kesel, sabar. Senang, alhamdulillah gitu. Ini apaan sih gitu. Sempat berhenti agak lama. Aku nyoba tuh ya 2012 nyoba. Nyoba. Berhenti setahun. 2013 di akhir itu udah mulai ikut babak kualifikasi itu. Nah, itu dari situ masuklah tim Platda. Nah, Itu dari dari situ baru jarak mikir. berhenti ke memulai lagi, itu paksaan orang tua lagi atau diri sendiri? Oh, dipaksa lagi? Dipaksa lagi. Ah, berarti ini hidupnya paksaan ya. Sama udah juga dipaksa juga Mbak? Enggak. Oh, enggak. Justru teteh yang memaksa mungkin ya. Ya dipaksa lagi kata ibu. Kamu kalau emang benar mau jadi atlet itu harus benar-benar perjuangan gitu loh. Maksudnya kamu Iya. nggak bisa enak doang terus Jadi jadi ngasih juara suportif gitu ya. Hmm. Jadi di situ peran orang tua memang sangat-sangat berpengaruh bagi saya gitu kan. Karena terutama ibu. Kalau papa dulu masih ya udah di volley aja gitu. Di Karena volley papanya aja. volley kan. Iya. Terus di volley juga jago ya? Oh, jago banget sih enggak. Ya, semes-semes dikit lah. Aduh, betul. Tapi Iya. mungkin sekarang lebih enjoy ke panah ya. Volleynya udah lupa mungkin. Masih pengen sebenarnya di Masih volley, pengen. tapi bukan untuk prestasi, hanya untuk Iya, untuk hiburan. have fun aja, hiburan, ya, have fun. betul, Karena betul. mungkin volley itu identik setiap hari bisa dilakukan Betul. oleh ibu-ibu, remaja betul. ya. Semua kalangan ya Semua kan. kalangan. Kalau udah sendiri gimana nih? Awalnya sih coba-coba. Coba-coba juga. Aduh. Asal loba dicoba-coba Iya, gitu ya. coba-coba. Karena dulu ada dua pilihan. Dua pilihan. Antara pulang lagi ke Padang Hmm? sama coba panahan. Oh, maksudnya dulu dari Padang Merantau ke sini, merantau ke ke sini teh Bandung. dalam rangka apa tuh? Merantau untuk cari kerjaan. Cari kerjaan sebelum jadi Sebelum TNI jadi sekarang. tentara. Betul. Oh, Dulu sempat ikut kakak. Kebetulan kakak juga pelatih panahan. atlet juga. Atlet juga, militer juga. Hmm, Nah, pada 2012 itu ada pilihan. hmm. Karena nyari kerjaan tidak nemu, Ya, ya. susah lah nyari kerjaan dulu. Ada pilihan mau pulang ke Padang atau coba panahan. Saya Itu bilang, dari kakak, dilontarkan Betul, dari kakak. dari kakak. Waduh. kalau menurut saya apa sih panahan gitu? Paling gitu-gitu aja. Coba aja dulu. Nanti 6 bulan, setelah 6 bulan kalau nggak cocok pulang ke Padang. Itu langsung minta dilatih sama kakak Betul. atau latihan sendiri? Langsung dari kakak. Dilatih sama kakak, alat pun dari kakak sendiri. Nah, dari situlah mulai coba-coba. 2012 akhir itu ada seleksi. Seleksi? Seleksi untuk tim Perpani Kota Bandung. Pengcap Kota Bandung. Pencap ya? Pengcap. Nah, di situ alhamdulillah awalnya coba-coba nilai saya pertama ada kan kelas saya dulu standar bow yang di bawah ini. Standar bow. Standar bow yang terbuat dari kayu. Oh, kayu. Ya. Itu biasa dipakai di outdoor ya? Ya, itu dulu pakai alat itu. Jadi regunya ada 3 orang. Nah, kebetulan saya ke satu. Diterimalah di Pengcap Kota Bandung. Itu seleksinya Itu maksudnya seluruh Kota Bandung. Oh, seluruh Kota Bandung Bandung. diseleksi. Saya baru masuk, entah aturan mainnya juga saya tidak tahu, hanya ngikut-ngikut saja. Pasti dinilai, saya masuk. Nah, masuk tahun berikutnya 2013 lah. Itu 2013 tuh BK Porda Jawa Barat.
di Secapa AD. Di Secapa AD. Secapa AD. Di situ nilai saya lumayan, masuk ke Pordanya dan sekalian ketemu sama mantan pacar. Sama mantan Jadi di pacar. situ ya dari Betul. panahan itu menimbulkan juga panah Betul. asmara. Ya ampun. Itu awal kalian bertemunya itu gimana saat pertandingan? Mungkin kalian adalah pesaing atau peregu atau gimana nih? Kebetulan kita beda pengcap. Ya, Beda pencap. Saya pengcap Kota Bandung, istri pengcap Sumedang, Kabupaten Sumedang. Ya awalnya kita lirikan aja. Ais, pandangan mata gitu ya. Enggak lirik-lirik. Dari ujung sana, oh itu siapa? Oh itu siapa? Kita kan awal-awal begitu. Panah dia. Wah, aku terpanah. Kalau saya dulu taunya kakaknya duluan malah. Wakanya duluan. Ya, karena kan dulu saya pernah latihan di bareng lah sama Pelatda Jawa Barat itu. Cuman gabung aja gitu ya, Gabung perkenalan aja. ya. Terus oh, ada abang itu gitu namanya Gus Mardi. Beliau orang Padang, Orang karena Padang. papa almarhum juga orang Padang, jadi kayak oh, orang Padang gitu kayak Baraya gitu ya Main ketemu Baraya. temen. Tambuci. Iya. Kalau orang Padang ketemu orang Padang itu saudara. Iya, Saudara. betul. Dimanapun itu. Betul. Di Papua kemarin sama. Ketemu orang Padang saudara. Jadi Dari pokoknya kepentingan- mah terus jeung Baraya begitulah Ya, pendapat. gitu ya, Ya. kumaha gini nya. Betul. Cete ti Bandung. Abi oge ti Bandungna ti mana? Ah, gitu lah. Walaupun memang jauh daerahnya, Iya, tapi sami ketika pasti kita gitu ya. oh Iya, sami, betul. Cina Iya. betul. Kenal sama kakaknya, terus saat BK itu ya babak kualifikasi itu tahu oh itu adiknya Bang Guci. Dipanggilnya Bang Guci ya, namanya Gus Mari tapi dipanggilnya Oh Bang Guci. itu. Manis juga. Cuman oh itu doang tapi baru titik. Nah, kalau kalian kalau menembakkan panah itu sudah biasa. Iya, Tapi betul. kalau untuk menembak hati siapa yang mulai nembak duluan nih kalian nih? Ayo jujur. Siapa ayo udah Jujur ayo. duluan. Udah duluan. Nembaknya seperti apa? Coba mau tahu dong. Nembaknya gimana ya? Ya bagaimana ya? Pokoknya dekat aja udah. Udah lupa lagi caranya. Apa lagi caranya? Aku suka kamu. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu dan alhamdulillah akhirnya kalian berpacaran lama. Ya Lumayan lumayan, lama. Lumayan lama ya ketemu 2013 dan menikah pada tahun 2019. 2019. Mempunyai anak belum? Belum. Belum. Kalau gitu aku mau daftar jadi anaknya boleh nggak? Boleh. Ah, ya Kalau mau jadi ampun. anaknya ntar kita latihan panahan ya. Tapi aku pengen belajar panahannya yang 2 kilo aja. Aduh, yang Ada ntar nggak? kita yang ringan aja dulu. Ya Biar 1,5 nggak juga sakit. ada. 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 Karena panahan mainan Oh gitu. iya. Kan kalau buat anak-anak kan panah-panahan dulu aja. Tapi nggak panah asmara juga. Jangan dulu. Jangan, masih kecil. Masih kecil jangan dulu. Masih kecil jangan ya. Duh. Alhamdulillah berarti kalian sangat perjalanannya luar biasa ya antara Alhamdulillah. hobi yang sekarang menjadi tanggung jawab. Betul, Yang namanya betul. udah menjadi tanggung jawab berarti maksudnya pekerjaan ya. Betul. Hobi yang dibayar ujung-ujungnya. Iya, Duh, alhamdulillah. alhamdulillah. Namanya gitu. Nih, mengingat kalian suami istri yang sama-sama atlet panahan juga, terutama juga masing-masing menjadi salah satu perwakilan dari PON Papua kemarin ya. Betul. Rasanya bagaimana? Maksudnya teh bisa bekerja sama-sama. Mungkin dalam satu kali pemberangkatan ke Papua ada perselisihan, kadang masalah rumah tangga, masalah hati, mungkin ada rasa kecemburuan ketika tetehnya lagi latihan, kata si abang, kamu jangan deket-deket sama pelatih itu atau sama cowok itu. Gimana nih? Ada nggak rasa was-was seperti itu? Kalau was-was mah wajar ya. Was-was ya, Kalau wajar. was-was mah wajar ada lah pasti. Cuman kayak kok kelihatan juga dia mau ngapa-ngapain gitu kan kasarnya. Kalau aku ya, dia orang dia di samping gue terus kok biarin aja gitulah kasarnya. Jadi ya Tapi sempat berselisih ada di situ kayak cekcok-cekot sedikit masalah rumah tangga gitu biasa. sedikit doang paling juga apa tuh ya masalah sepele lah biasanya juga. Kalau Nggak kita yang sih gimana harus gitu. profesional sih. Ya. Betul ya? Jadi kita harus tahu porsinya. Betul. Jadi waktunya di lapangan kita sebagai atlet. Betul. Suami istri abaikan dulu. Nah suami istri ya di rumah. Di Betul. rumah. Nah Tapi nanti ketika kalau kalian itu di sana antara untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan cara tadi ya, maksudnya profesional aja, kerja fokus. Ya, Kerja aja. karena kita jarang sih untuk membawa masalah keluarga ke lapangan. Ya. Jarang. Tapi
Ada, cuman tidak terlalu inilah gitu. Tidak fatal sekali. Karena kalau dibawa ke lapangan, ya sedikit gangguan saja kita nembak itu Buyar. kacau. Karena kan feeling kita ya. Itulah olah rasa. olahraga Olah fokus. rasa, Betul, olah mental rasa. benang. Betul. Nah, gitu, betul. Benang mental. Apalagi udah marah-marah itu kan kita udah nggak tenang. Iya. Betul, betul. Nih, tapi kemarin selama kalian di karantina barengan kan? Maksudnya satu atap gitu. Kalau yang udah nikah sih pasti satu kamar juga Oh, gitu. disatuin. Kalau yang enggak sih ya ketentuannya seorang sekamar gitu. Oh gitu. Pertama kali kah kalian ke Papua? Iya. Oh, First time. gimana perasaannya? Luar biasa memang ternyata Papua itu. Alamnya luar biasa indah banget. Indah banget. Betulan indah. Kalau untuk masalah kulinernya gimana? Katanya ada yang bilang sih kalau di Papua agak susah makanan Iya gitu. betul. Sebelumnya juga dikasih tahu gitu ya. Kita sampai prepare makan dari Kalau sini. informasi awal demikian, Iya, betul. katanya susah makanan. Ternyata Melimpah. pada saat kita ke sana, ya omongan-omongan orang tuh salah semua. Tuh. Sia-sia dong makanan yang dibawa dari Bandung. Enggak juga tetap enggak. dimakan. Ya, tetap dimakan. Di sana itu makanan Double-double. sangat melimpah. Betul. Kota Bandung sama seperti kota di sana, Gitu. sangat ramai sekali. Betul, Oke. betul, betul. Nih, itu masalah makanan. Pokoknya senang banget ke Papua karena baru pertama kali ke Papua. Terus ini untuk Uda nih, apa saja peran satuan dalam meraih prestasi sebagai kontingen ya? Ya, kalau peran satuan sangat sangat berperan sekali. Terutama satuan kami yaitu Dinas Sejarah Angkatan Darat. Yaitu Bapak Dr. Ahmad Setiawibawa, SIPMM, MTRHN, selaku Kadis Jarat kami, sangat memberi keleluasaan untuk latihan. Karena apa? Kami di kantor dituntut untuk kerja. Kerja, itu. Dari Jawa Barat kami dituntut untuk prestasi. Nah, disinilah kebijakan Kadis Jarat kami memberikan keleluasaan untuk memberikan latihan dengan tidak mengabaikan tugas pokok. Tugas pokok itu sudah ada yang mengcover. Iya. Kami hanya waktu latihan kalian latihan. Karena apa? Tidak ada prestasi tanpa latihan. Betul. Nah, begitu. Untuk sementara begitu. Untuk sementara begitu. Untuk ibunya sendiri, karena ini mah ibu rumah tangga ya, jadi mungkin meraih prestasi dalam persatuannya berarti bersama suami aja Iya, betul, gitu ya. betul. Suami. Alhamdulillah. Ini udah sendiri cara mengatur waktunya gimana nih antara pekerjaan sama sekarang yang lagi dijalani nih? Mungkin kan full day ya waktunya Ya, ya dari betul. jam 7 sampai sore. Terus habis itu mungkin harus latihan sampai malam gitu. Ya, betul. Cara mengatur waktu dan menjaga staminanya bagaimana tuh? Kalau untuk mengatur waktu untuk sementara ya karena pertandingan belum ada training center lagi, kita full ngantor. Nah, untuk ininya kita pulang kantor. Latihan itu pulang kantor dari jam 5 sampai maghrib bisa. Latihan malam juga bisa. Terus kita latihannya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu latihan. Sabtu Minggu latihan. Itu ada tempat latihan khusus di Ada. di sana? Kebetulan Juga? tempat latihan kita ada di Secapa Ade. Di Secapa. Oh iya. Betul. Ngomong-ngomong tentang Secapa Ade nih, sekarang abang sendiri nih udah ya, udah gede, udah makan. Belum. Ini adalah Ya. salah seorang bagian dari TNI Ya, betul. yang mempunyai pangkat Sersan 1. Nah, kenapa kok bisa kepanahan nggak ikuti nembak Menembak. gitu? Karena identik kalau TNI itu tembak Betul, ya, nembak betul, ya, menembak, pistol, betul, tapi ini betul. kok panah. Apa yang membuat motivasi kalian untuk menjadi seorang atlet panahan ini nih? Kalau untuk beralih ke cabur menembak mungkin prosesnya panjang ya. Dan masuk panahan juga prosesnya panjang. Panjang juga ya. Untuk masuk ke PON ini kita harus dari Pengcap dulu seleksi. Habis itu masuk Jawa Barat seleksi. Setelah itu masuk nasional antar provinsi. Baru masuk bisa menembak di PON. Wih, Jadi kita harus fokus. fokus. Tujuan kita itu contoh kalau saya tujuannya panahan. Ya udah fokus panahan. Kalau kita terbagi 2, maka di sini 50, di sini 50. 100-nya nggak akan tercapai. Kalau saya fokus 1, yang 50 di pistol di nembak tadi bisa lari ke panahan. Jadi saya bisa fokus 100% di sini.
ada nggak sih teman yang mempengaruhi lu kayaknya jangan ke panah, tembak aja, kita kan TNI, ada nggak sih teman Kalau gitu? untuk teman begitu ada. Ada juga ya. Tapi setelah dikasih penjelasan, oh iya, langsung mengerti. Karena kita tidak bisa setengah-setengah dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan gitu. Jadi fokus panahan ya panahan saja. Kalau untuk menembak, kalau diadu, boleh-boleh. Boleh-boleh, itu sudah menjadi pekerjaan ya. Ibu sendiri apa yang memotivasi untuk menjadi seorang atlet panahan nih? Motivasinya ingin membahagiakan orang tua sih, karena kan karena emang pertamanya awalnya dari orang dipaksa. tua. Betul, betul. Karena awalnya dipaksa itu, terusan udah berkorban segala kan, karena kan nggak murah ya alat berat Betul. itu. Betul. Jadi kayak mereka aja udah berjuang, masa aku nggak mau berjuang gitu. Nah, Awalnya itu. begitu. Tapi sekarang sudah menjadi hobi dan alhamdulillah sudah menghasilkan. Ini Alhamdulillah. Bentuk hasil Betul. perjuangan. Betul. Terus juga ya kepuasan hati Pribadi, lah ya, betul, pribadi ya. betul, betul, betul. Boleh dong aku mau lihat ini kalian cara apa sih mempergunakan anak panah ini? Untuk Sebagai menarik. tutorialnya gimana nih? Tutorialnya. Ayo, siapa yang mau praktekin? Udah aja. Udah aja. Karena alat Harus udah berdiri. Oh ya, iya harus berdiri. Kalau bisa sambil tidur nggak apa-apa. jago Itu dong. beda. Beda. Coba. Udah. Ini anak panahnya ada berapa sih? Kalau anak panah itu yang dijual itu pasti per lusin. Per lusin. Betul. Satu lusinnya itu bisa sampai 7 juta lebih kurang. Wah. Nah, kalau alatnya apa busurnya sendiri itu Busurnya mahal pokoknya. mahal lah pokoknya. Ada 25 gitu, tergantung merek, tergantung merek. Ada Kalau untuk brand-brandnya. kontingen kemarin itu disediain alat dari sana apa bawa alat sendiri? Ini Kalau kita dari dikasih, kontingen sendiri kita disediakan. Ya, Kalau beli betul. sendiri, wah repot. dikasih, cuman memang untuk pribadi. Maksudnya nggak bisa dipakai alat udah, nggak bisa dipakai saya. Oh iya. Alat iya. saya juga nggak bisa dipakai udah. Maksudnya untuk tanding gitu. Tapi kalau untuk dipakai nyoba, Untuk memang alat panahan sendiri tergantung pada pemakainya. betul, bersifat Jadi pribadi soalnya. apa? Tidak bisa sih bisa, cuman tidak akan maksimal dipakai sama orang lain. Betul, betul, betul. Jadi lebih ke Betul. peliharaan sendiri Betul ya. banget, betul. Pribadi. Ini sekali untuk tanding harus mengeluarkan atau membawa anak panahnya berapa biji? Kalau di pertandingan sih 6 anak panah aja yang dipakai dan dihitung. Dihitung. Cuman kita harus punya spare cadangan, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada yang pecah atau Iya. ada yang copot atau apa. Jadi satu lusin cukup insya Allah. Aish. Cukup lah kalau Tapi kalau untuk tidak ada yang pertandingan aja ketembak. ya. Pertandingan Kalau aja. untuk latihan nggak cukup punya selusin. Aku pertandingan biasanya berapa menit, berapa jam berlangsungnya satu orangnya? Dari pagi sampai sore. Pagi Kalau sampai panahan, ya tergantung lamanya kita tanding. Misalnya kalau satu hari itu full ada aduan sama ada kualifikasi, itu pasti full seharian. Full. Oke, sekarang kita coba kita lihat cara memanahnya. Udah nih. Seorang TNI Angkatan Darat akan memanah apa yang kira-kira mau dipanah? Panah Semara. Mana asmara, balik lagi kan. Nanti di rumah Bang ya. Kalau untuk cara sih dijelasin apa? Ya, terus Yang tutorialnya langsung aja. ditarik aja ya. Pada saat apa kita menembak itu. Oh, Kalau berarti sudah harus ada- lurus ada- di sama dagu. Ya, Betul. lurus. Itu Kalau barusan udah ada bunyi tanda klik, klik, Hmm. itu harusnya panah dilepas. Ya, Oh, betul. kalau ada klik, panah dilepas. Patokannya Panah dilepas. Itu ini patokan. lepasnya klik. Oh, Gitu. Patokan kita memanah di situ. Senang, lanjut ya untuk Teteh Ratih. Ya. Sekarang juga mau SEA Games juga ya. Insya Allah. Ini itu di bulan berapa SEA Games? Bulan 5 insya Bulan Allah. 5 2022. Betul. Kemana? Ke Vietnam. Ke Vietnam. Wow, wow, wow. Minta doanya ya. Iya dong, mudah-mudahan selalu pasti berhasil. doain. Amin. Terus udahnya mendampingi kah? Apa ikut main juga? Enggak, udahnya ngantor aja. Udahnya kerja cari Iya. duit, bundanya juga cari duit dan juga Betul, cari medali. prestasi. Betul. Aduh, udah Teteh Ya.
Hatur nuhun. Sami-sami. Terima kasih, Cie. Sama-sama. Pakai Cie ya? Oh, Cie apa artinya? C itu satu. Oh, satu. Semoga kalian bercie. Bersatu. Bersatu. Jangan sampai lupa. Oh iya, kalau sudah sekarang saat ini mungkin sudah banyak dikenal orang juga ya. Otomatis untuk di Ya, medsos lumayan. followernya juga nambah ya, dua-duanya. Betul. Kalau saya sih jarang, Iya. Iya. tapi mungkin Mungkin banyak ya Banyak yang lah. lebih. Nah, jangan lupa nih di medsosnya di-share untuk Oke. saksikan podcast kita. Siap. Boleh. Jangan lupa untuk di-like, Siap. di-komen, di-subscribe ya. Oke. Itu di YouTube TPRI Jawa Barat. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Terima juara, kasih. Jabar juara, salam olahraga. Kudu menang. Terima kasih. Kudu menang. Kudu menang. Oke, terima kasih ya. Ya. Kita akan jumpa lagi nanti setelah pulang dari SEA Games. Amin. Janji kesini lagi ya. Amin. Oke. Oke, kalau begitu salam olahraga lagi. Ya. Selamat Oke. bertanding di Ya, SEA Games-nya. Semoga ya, terima berhasil. Amin. Yes. Amin. Bismillah. amin. Ya, dan terima kasih Sobat Podcast. Kita sudah menyaksikan podcastnya kita bersama Arjuna dan Sri Kandi ya. Untuk itu kita akan jumpa lagi di podcast yang lain bersama saya Rega J.